Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Melina Putri, mahasiswa Prodi Agribisnis Hortikultura, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, di sini saya akan meresum sebuah webinar dengan judul Kembalikan Kesuburan Tanah secara Organik atau Hayati yang diselenggarakan oleh Pustaka Kementan pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020. Nah, teman-teman mau tahu apa isi dari hasil webinar tersebut? Mari kita lanjut videonya. Nah, pada materi pertama yaitu pembuatan pupuk kompos oleh Bapak Dr. Edi Hussein MSc selaku pembicara, ada yang bertanya mengapa bahan organik perlu dikomposkan. Nah, bahan organik itu seperti kita tahu sumbernya ada di mana saja dan sumbernya pun banyak. Nah, teman-teman udah tahu belum definisi dari bahan organik itu apa? Menurut Bapak Edi, bahan organik yaitu bahan yang berasal dari sisa-sisa atau tumbuhan yang sudah mati yang kemudian diurai oleh mikroba. Dan juga selanjutnya ada syarat untuk menjadi kompos atau pupuk organik, yaitu perbandingan antara C per N itu harus di bawah 25. Nah, C atau N ini yaitu perbandingan dari karbon dan nitrogen. Untuk syarat pupuk kompos, karbon dan nitrogennya harus di bawah 25. Nah, kenapa jerami atau kulit buah atau bahan kompos yang lainnya harus dikeringkan? Karena pada saat bahan-bahan tersebut masih basah, kandungan perbandingan C per N-nya itu sangat tinggi. Untuk jerami sekitar 50, dedaunan sekitar 40. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa bahan organik itu nggak boleh langsung ditaruh di tanaman? Yang pertama, karena kadar C per N-nya itu sangat tinggi, di atas 25, dan itu bisa menyebabkan si tanaman menjadi kuning. Dan yang kedua, karena bahan-bahan organik itu mengandung nutrisi yang juga merupakan makanan dari mikroba, maka akan terjadi persaingan antara mikroba dengan tanaman, dan di sini kasusnya tanamanlah yang akan kalah. Jadi tidak mendapatkan nutrisinya deh. Sekarang kita lanjut ke pembuatan kompos. Yang pertama, siapkan bahannya, bahan organik apapun itu. Semakin kaya, semakin banyak jenis bahan organik yang digunakan, maka akan memperkaya kadar nutrisi unsur hara yang akan dihasilkan. Yang kedua, semua bahan dicacah, dipotong kecil-kecil. Mengapa? Supaya mikroba dapat masuk ke sela-sela si bahan-bahan organik tersebut. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu memastikan bahan-bahan organik ini tetap lembab. Kemudian jangan lupa siapkan dekomposer. Nah, dekomposer ini ada yang dijual dan ada juga yang dibuat sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak salah satu dekomposer yang dibuat sendiri apa? Ya, betul, MOL atau mikroorganisme lokal. Lalu, teman-teman jangan lupa siapkan tempat untuk pembuatan komposnya, yaitu minimal bervolume 1 meter kubik, dan juga siapkan terpal atau plastik yang tahan cahaya. Sekarang kita lanjut ke tahap pembuatan. Tadi yang pertama kan kita sudah mencacah-cacah itu bahan organiknya, kemudian kita hamparkan di tempat untuk pembuatan kompos, lalu kita lakukan secara berlapis, yaitu lapis pertama misalnya bahan organiknya, lalu diberi air agar lembab, kemudian diberi pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini berfungsi untuk mempercepat proses si pembusukannya. Kemudian tumpuk terus 3 bahan tersebut, dan di atasnya terakhir kemudian diberi dekomposer. Setelah itu kita siram lagi, lalu kita tutup pakai terpal, dan kemudian tunggu sampai 2-3 minggu sampai komposnya berwarna hitam. Nah, teman-teman, penggunaan terpal yang tidak tembus sinar matahari bertujuan untuk mengaktifkan bakteri atau mikroba termal. Nah, mikroba ini berfungsi untuk membuat panas si kompos dan mempercepat juga pembusukannya. Selain itu, penggunaan terpal bertujuan untuk mencegah air hujan masuk, karena jika air hujan masuk kan akan basah tuh, dan itu akan mengganggu proses dari pembusukan si kompos. Setelah kompos berusia 1 minggu, teman-teman bisa membalikkan
kompos tadi ya bisa dibalikan, bisa juga tidak. Nah, dari situ akan terlihat volume yang tadinya 1 meter kubik akan turun menjadi setengah meter kubik. Setelah itu, teman-teman juga setelah 1 minggu bisa melakukan pengecekan apakah kadar airnya masih lembab atau tidak. Nah, kalau udah nggak lembab, teman-teman bisa memberikan air lagi. Nah, setelah teman-teman melakukan pembalikan dan mengecek kadar airnya, jangan lupa untuk ditutup kembali ya pakai terpalnya. Nah, dalam rentang setelah pembalikan 1 minggu tersebut, kalian bisa menunggu 2-3 minggu kemudian dan pupuk kompos pun siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu cara pembuatan trichoderma oleh Ibu Sinta Andayani SPMP. Nah, teman-teman tahu nggak trichoderma itu apa? Jadi, trichoderma itu merupakan cendawan yang sangat bagus yang dapat menekan cendawan lain yang ada di tanah dan juga dapat menyerang cendawan yang bersifat patogen. Kemudian, untuk cara pembuatan trichoderma yaitu sebagai berikut. Siapkan alat dan bahannya. Untuk bahan, dalam pembuatan trichoderma ada medianya. Medianya yaitu kentang, beras, jagung, kacang-kacangan, dedak. Namun, dalam webinar ini yang dipraktekkan yaitu menggunakan beras. Mengapa menggunakan beras? Dan beras pun merupakan salah satu media yang terbaik karena mengandung karbohidrat sebagai bahan makanan si trichoderma dan juga mudah didapatkan. Nah, sekarang lanjut untuk cara pembuatan trichoderma. Yang pertama, kita siapkan beras sekitar 2 kilo. Kemudian beras tersebut kita cuci 6-7 kali. Setelah itu, kita rendam di dalam air selama 10-24 jam. Nah, selesai direndam, kita mengkering anginkan beras tersebut di atas koran. Nah, setelah itu, beras kita masukkan ke dalam plastik yang tahan panas. Kemudian dikukus selama 2 jam atau selama 15 menit menggunakan autoclave setelah autoclave-nya berbunyi. Nah, setelah dingin, kemudian beras tersebut dimasukkan si trichoderma isolat yang sudah disediakan sebelumnya. Nah, setelah dimasukkan, kemudian kita shake plastik tersebut yang berisi beras dan si trichodermanya. Setelah itu kita hektar dengan bentuk segitiga. Kenapa bentuk segitiga? Karena nanti akan timbul udara. Dan kemudian teman-teman dapat diamkan selama 2 minggu. Nah, ciri-ciri trichoderma berhasil yaitu yang pertama, di berasnya sudah ada warna hijau. Nah, itu tuh cendawan trichoderma. Yang kedua, sudah berbau seperti tape. Maka dari itu, trichoderma teman-teman sudah siap untuk digunakan. Dan ada 3 cara untuk menggunakan trichoderma yang itu. Yang pertama, teman-teman dapat mencampurkan trichoderma tersebut dengan kompos dengan perbandingan 100 gram trichoderma dengan 5 kg kompos. Nah, ini disebut dengan trichokompos. Yang kedua, teman-teman dapat mencairkan si trichodermanya dengan perbandingan 5 liter air dengan 100 gram trichoderma. Caranya seperti kita mencuci beras pada umumnya, namun air cucian berasnya jangan dibuang karena air cucian beras itulah yang mengandung cendawan trichoderma. Dan yang ketiga, ini tuh yang paling simple, yaitu teman-teman tinggal menaburkan saja trichodermanya ke dalam lahan atau tanah yang akan dijadikan tempat budidaya. Nah, jadi itulah beberapa hasil resume yang saya dapatkan dari webinar Kembalikan Kesuburan Tanah secara Organik atau Hayati yang diadakan oleh Pustaka Kementan. See you on my next video. Bye!